Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakan siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saud Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pekan suci adalah pekan di mana hari-hari penderitaan
kematian dan kebangkitan Yesus sudah semakin mendekat. Dan Yesus sendiri tahu, sadar bahwa saat ia akan dikhianati, disiksa, disalibkan hingga wafat benar-benar sudah sangat dekat. Sebagai manusia, tentu dia juga merasa takut dan gentar. Namun demikian, tampaknya Yesus mampu menerima pengalaman pahit yang akan dialaminya. Bahkan dia tidak menyimpan dendam dan kebencian pada Yudas yang akan mengkhianatinya. Apa yang menyebabkan Yesus bisa bersikap demikian, bertindak demikian? Karena Yesus sungguh memahami semua yang akan terjadi merupakan panggilan hidupnya sebagai Mesias, penyelamat. Dia harus mengalami semuanya itu jika ingin menuntaskan semua tugas panggilan hidupnya. Para saudaraku yang terkasih, memahami hidup sebagai panggilan akan membantu kita untuk menerima peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Ya, bahkan pengalaman pahit apapun, sepahit apapun, sebagai jalan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Hidup kita akan bermakna bagi dunia ini, bahkan bagi sesama kita, bila kita setia pada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, meskipun jalan itu tidak selalu mudah. Itulah makna pekan suci kita, merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus dan kemudian berpartisipasi di dalamnya sesuai dengan situasi kondisi hidup kita saat ini. Mari